Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Berjumpa lagi di channel Matematikawan. Jadi pada video kali ini kita akan membahas soal yang ditanyakan oleh Arif Taufikur Rahman. Jadi di situ dia menanyakan ada lumayan banyak soalnya, tapi kita bagi menjadi dua part aja. Jadi part pertama itu ada 14 soal. Nanti part kedua itu lebih banyak ke geometri, nanti akan dibahas pada video berikutnya ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja bahas bareng-bareng. Oke, ada 14 soal nih. Jadi soalnya kami ketik ulang. Jadi nanti buat teman-teman yang mau download soalnya silahkan lihat aja di link deskripsi, atau mau gabung di grup Telegram silahkan lihat saja di link deskripsinya ya. Kita langsung ke pembahasan nomor 1. Sebuah truk pengangkut air galon hanya memperbolehkan mengangkut 17,3 ton ketika berada di jalan raya. Jika berat supir beserta dua orang kernetnya ada 200 kg, sedangkan berat 1 galon itu setara 19 kg, maka manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berdasarkan informasi yang diberikan? Oke ya, P itu jumlah galon terbanyak yang dapat diangkut. Nah, sedangkan Q itu 800 galon. Jadi kita mau membandingkan banyaknya galon. Nah, di sini ada satuannya ton. Ingat, satuan beratnya ton, sedangkan yang ini kilogram, yang ini kilogram. Oke, yang tonnya kita ubah dulu ke kilogram ya. Jadi 17,3 ton itu, karena 1 ton itu 1000 kg, berarti dikalikan 1000 aja, berarti 17.300 ya. Berarti 17.300 kg. Nah, sekarang kita mau menghitung jumlah galon terbanyak. Oke, berarti kan dilihat dulu, dikurangi dulu dengan jumlah kernet dan supirnya. Berarti kita mau langsung aja. Jadi jumlah berat total dari truknya 17.300 dikurangi berat dari kernetnya. Langsung, kernetnya itu 200 kg ya. Totalnya, oke, dibagi, langsung aja dibagi dengan 1 galon itu beratnya 19 kg. Oke, 19 sama dengan berarti 1.700 atau 17.100 ya per 19. Oke, sama dengan 171 dibagi 19 yaitu 900. Berarti P itu adalah 900 galon, sedangkan Q-nya 800. Ya udah, hubungan P dan Q, ya udah berarti P kurang dari Q, atau pilihannya ya kok P kurang dari Q, P itu lebih dari Q ya, maaf, P itu lebih dari Q, berarti jawabannya adalah P. Oke, paham ya, mudah ya kalau sampai sini. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2 nih. Sepotong kayu beratnya 100 gram. Setelah dikeringkan di panas matahari, beratnya menjadi 70 gram. Jadi ada yang hilang 30 gram. Nah, berapa persen kandungan air dalam kayu basah tersebut? Berarti yang 30 gram itu adalah kandungan airnya. Oke, langsung aja lah kalau gitu. Ini kan lebih mudah kandungan air. Berarti langsung aja 100 min 70 per 100 ya kan, dikali 100%. Oke, berarti sama dengan 30 per 100 dikali 100%. Wes, dapatlah sama dengan 30%. Oke, kamu pasti bisa lah ya. Next, soal berikutnya yaitu soal nomor 3. Diketahui determinan A, P, Q, diketahui matriks A, P, Q 14, B 2, min 1, 3, 4. Tentukan determinan A. Putuskan pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab. Ini maksudnya ya. Menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, determinan A, B itu sama dengan 44. Yang kedua, 8P min 2Q sama dengan 8. Oke, jadi ada aturannya gini. Ada rumus cepatnya, di mana rumus cepatnya gitu kita pakai rumus cepat. Kan ada rumus cepat untuk determinan ya. Apa aja sih rumus cepat untuk determinan? Oke, yang pertama, kalau ada determinan dari AB, oke, ini sama dengan determinan A dikali determinan B. Oke, itu yang pertama. Terus yang kedua, determinan dari A transpose itu sama dengan determinan A. Oke ya. Yang ketiga, determinan dari A inverse itu sama dengan 1 per
determinan A. Oke, yang keempat nih. Determinan dari A, K kali A. K kali A itu sama dengan K pangkat N dikali determinan A. N ini itu ukuran matriksnya ya. Jadi kalau dia ordonya 2 kali 2 berarti maka N-nya sama dengan 2. Kalau dia 3 kali 3 maka N-nya sama dengan 3 dan seterusnya. Oke, paham ya? Nah, itu untuk rumus cepat menghitung determinan matriksnya. Oke, jadi kita mau lakukan pada pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertama di mana determinan AB sama dengan 44. Berarti determinan AB itu kan determinan A dikali determinan B. Determinan AB-nya 44, determinan A biarin aja, kan yang ditanya determinan A. Biarin aja dulu determinan A. Determinan B ya udah 2 kali 4, langsung aja saya tulis 2 kali 4 dikurang min 1 kali 3. Min 1 dikali 3. Berarti dia determinan A sama dengan 8 ditambah 3 ya, berarti 11. Bener ya, sama dengan 44. Coret. Oke, 44 bagi 11 berarti 4. Determinan A dapat yaitu 4. Oke, bisa ya, nomor 1 cukup berarti. Lanjut ke pernyataan yang kedua nih. Bagaimana dengan pernyataan yang kedua? Nah, pernyataan kedua itu 8P min 2Q sama dengan 8. Kita lihat dulu determinan A itu sama dengan berarti 4 kali P dikurang Q, ya kan? Sedangkan yang diketahui dari pernyataan 2 ini kan 8P min 2Q. Kita bagi 2 semuanya aja lah. Ini kita bagi 2 semuanya, maka hasilnya adalah 4P min Q sama dengan 4. Ya udah, berarti determinan A-nya juga 4. Gampang kan? Dapatlah pernyataan 1 cukup, pernyataan 2 juga cukup. Berarti pernyataan 1 saja cukup, yang D ya, untuk menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 saja cukup. Itu berarti nomor 3 pilihannya D. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Seorang ayah, nomor 4 ya, seorang ayah membagi uang sebesar 100.000 kepada 5 orang anaknya. Makin muda usia anak, makin kecil uang yang diterima. Jika selisih yang diterima oleh setiap 2 anak yang usianya berdekatan adalah 5.000 dan si sulung menerima uang paling banyak, maka manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi di atas? P itu jumlah uang yang diterima si bungsu, berarti yang paling kecil ya. Q itu 10.000. Oke, ini merupakan deret aritmatika ya. Jadi ada 100.000 dibagi ke 5 anaknya. Anak yang paling kecil yang paling sedikit. Oke, berarti kalau kita mau menggunakan rumus jumlah berarti SN ya enggak, sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N-1 dikali B. Oke, ini menggunakan rumus deret aritmatika. Oke, SN-nya kan udah tahu, berarti jumlah 5 suku pertama karena dibagi kepada 5 orang anaknya kan. S5 sama dengan 5 per 2, 2 kali AA-nya nggak tahu kita. Terus ditambah N-nya tadi 5 dikurang 1 kali B. B-nya 5.000 kan, selisih terdekat. Oke, 5.000. Berarti S5-nya tadi 100.000 sama dengan 5 per 2 dikali 2A ditambah 4 kali 5.000. Nah, ini sama-sama bagi 2 aja kita biar enak. Coret, ini sama 2, 1, ini coret jadi tinggal 2 ya. Berarti sama dengan 5 kali A ditambah 2 kali 5.000, 10.000. Nah, biar enak. Tahu di sini 100.000. 5 sama-sama bagi 5. Berarti sini 20.000. Berarti sini sisa A ditambah 10.000. Udah kalau gitu, berarti A-nya berapa? Ya udah 20.000 kurang 10.000, 10.000. Oke, jumlah si bungsu berapa? Si bungsu ini urutannya saya kalau aritmatika ini yang sulung yang paling
ini ya, paling terakhir ya. Berarti di sini urutannya adalah 10.000. Di sini jadi 15.000 gitu dan seterusnya gitu. Sulung paling akhir. Berarti A ini nilainya untuk si bungsu. Ini si bungsu. Oke, karena bedanya kan positif. Kalau kita mulai dari yang yang sulung duluan, berarti kan bedanya makin kecil. Berarti min 5.000 dan seterusnya. Karena kebetulan dia si bungsu, berarti diperolehlah 10.000. Apa hasilnya? P sama dengan Q, yaitu C. Oke, paham ya? Jadi gitu. Kalau dia bedanya ini 5.000 positif, berarti 10, 15, 20. Di sini 25. Di sini baru 30. Oke, kalau dia dari bedanya itu negatif 5.000, kita ambil berarti dari yang sulung dulu, yang paling besar. 30, 25, 20, di sini 15, 10.000. Oke, gitu. Bisa dipahami ya. Nomor 4 gampang lah. Nomor 5, dalam sebuah kotak terdapat 40 anak. Kelompok maksudnya. 40 anak terdiri dari 30 anak yang menyukai musik pop, 25 R&B, beberapa di antara gemar keduanya. Ini menggunakan diagram Venn nih. Biar gampang ya, kalau zaman SMP dulu kan kita buat aja diagram Venn-nya gini. Set. Berarti sini S-nya, di sini musik R&B pop dulu ya. Pop itu P, R&B R gitu aja lah. Sini kan kedua-duanya dulu X. Nah, karena dia nilai musik pop 30, berarti 30 karena sudah ada X min X. Terus sini 25, R&B 25 karena sudah ada X min X. Selesai. Jumlah dalam kotak ini adalah 40. Berarti 30 min X ditambah X ditambah 25 dikurang X sama dengan 40. Oke, berarti X sama X habis. 25 tambah 30, 55 min X sama dengan 40. Ya udah, X-nya sama dengan 55 min 40. Berarti X-nya sama dengan 15. Yuk. Oke, X-nya kan 15 nih. Jadi karena X-nya 15, tinggal di ini aja. Peluang kan dibagi dengan jumlah kelompoknya. Berarti peluang yang kedua-duanya, peluang A lah, anggap aja sama dengan 15/40. Berarti sama-sama bagi 5, ini 3/8. Taram, berarti pilihannya C. Oke, bisa ya. Gitu aja. Kalau soal seperti ini tinggal aja buat diagram Venn, atau pakai cara yang lain silakan. Oke, nomor 6. Sebuah tempat penampungan air berbentuk tabung dengan tingginya 2,8 meter, diameternya 1,6. Alas penampungan air bocor sehingga air keluar dengan kecepatan 8 liter per menit. Jika air penampungan tersebut penuh, maka air akan habis dalam waktu. Liter itu sama dengan dm pangkat 3. Nah, berarti ini volumenya ya. Sedangkan kita punya 2,8 meter, itu sama dengan 28 dm. Terus 1,6 meter berarti 16 dm. Berarti ini kan bentuknya tabung. Berarti untuk menghitung waktunya langsung aja T, timernya, yaitu volume tabung VT per volume air yang keluar VA gitu aja ya. Dah, tinggal kita ganti P tabung PR kuadrat kali T dibagi VA nya 8. PR kuadrat, P nya 22/7 dikali R nya 8. Ingat ya, ini kan dia diameter loh. Ini diameter 1,6, berarti ini jari-jarinya adalah 8. Nah, ini 8. Jadi dikali 8 dikali tingginya 28 dibagi dengan 8. Coret-coret, 8 sama 8 habis. 28 bagi 7 4 nih. Berarti dia 22 kali 8 kali 4. 22 kali 8 kali 4. Nah, tinggal aja 88 kali 8 ya. 88 kali 8. Ini kalikan kedua-dua dulu biar gampang. Oke, 88 kali 8 itu kalau kita hitung 88
704 ya, dapatnya 704. Nah ini 704 karena ini satuannya menit, ini kan per menit, jadi satuannya menit. Kita mau jadiin jam nih, 704 menit itu kita mau jadiin jam, berarti sama dengan berapa? 704 menit dibagi 60 ya. Kan yang mendekati ini cuman 60, kelipatan 60 berarti 600. Ini berarti 660 ya, 660 berarti 11 jam. Ini kan kelipatannya 704 itu kan sama dengan 660 ditambah 44 dibagi aja 60. Itu kan sama dengan 660 bagi 60 berarti 11 jam 44 menit. Oke gitu aja lah. Oke, cara baginya pasti bisa lah teman-teman. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Di tempat parkir sebuah pertokoan terdapat 150 kendaraan yang terdiri dari mobil dan sepeda motor. Jika roda seluruhnya 400 buah, jika jasa per jam parkir mobil 5.000 dan tiap motor 2.000, jika 1 jam kendaraan tersebut bukan tersenut, ini salah ketik, ini tersebut tidak ada yang keluar masuk, maka penerimaan jasa parkir dalam 1 jam adalah berapa? Oke, jadi kita misalkan dulu nih mobil. Kita mau misalkan mobil itu X, motor Y. Oke, X sama dengan dan Y gitu kan lebih mudah. Di tempat parkir pertokoan cuma 150 kendaraan, berarti otomatis persamaan yang pertama X tambah Y itu 50. Dan terus yang selanjutnya jumlah roda, lihat roda, mobil rodanya 4, berarti 4X ditambah motor rodanya 2. Oke, sama dengan 400 buah. Oke Pak, gimana? Motor kan ada yang rodanya 3. Oke, itu ada kasus lain lah ya. Terus mobil juga ada rodanya yang lebih dari 4. Oke, itu kasus lain. Ini kasus yang umum aja. Kita bahas yang umum-umum aja. Kalau mau bahas yang khusus mungkin ada keterangan lebih lanjutnya kali ya. Oke, ini bagi 2. Langsung aja. Berarti sini hasilnya ada 2X ditambah Y sama dengan 200. Dah langsung eliminasi dah. Sininya X tambah Y sama dengan 150. Dikurang ya. Biar gampang, berarti X-nya sama dengan 50. Oke, X 50 berarti Y-nya berapa? Kalau X-nya 50, X tambah Y 150 berarti Y-nya cepet. Dah, X tambah Y 100. Yang ditanya adalah penerimaan jasa parkir. Ada 5 mobil itu 5.000, terus motor 2.000. Oke, kita hitung aja guys, biar lebih mudahnya. Berarti 5.000 dikali mobilnya ada 50 ditambah 2.000 dikali motornya ada 100. Ya udah, berarti 250.000 ditambah 200.000. Dapatlah 450.000 selama 1 jam. Wih, kaya ini. Sejam aja dapat 450.000. Oke, next nomor 8. Nah, ini lebih asik nih. Barusan kita kemarin udah bahas tentang rata-rata. Silahkan kalau buat teman-teman yang belum lihat tentang pembahasan TPS rata-rata, ada link di atas ini. Oke, nomor 8, misalkan rata-rata ujian matematika 30 siswa ada 84. Rata-rata terbesar tidak diperhitungkan, rata-ratanya turun jadi 2 nilai. Sedangkan rata-rata terendah tidak diperhitungkan, nilai rata-ratanya naik 1 nilai. Nah, nilai rata-rata terendah dan tertinggi itu berapa? Nah, gini. Kita kan sudah belajar nih konsep dasar tentang rata-rata. Oke, jadi konsep dasarnya rata-rata campuran ini gabungan. Jadi kalau saya buat rata-rata gabungan ya ginilah, X gap sama dengan, karena ini dikurangi ya udah N1 X bar 1 dikurang N2 X bar 2 per N1 min N2. Kan ini dia karena dikurangi. Oke, kita mau cari yang rata-rata tertinggi dulu. Yang tertinggi dulu ya. Tertingginya kan kita mau kurangi nih.
Oke, karena tertinggi dia dikurangi turun 2 nilai, otomatis dari 84 turun 2 nilai jadinya 82. Oke. Rata-rata awalnya kan 30 dikali 84 dikurangi kan cuma satu orang yang dikurangi, ya udah N2-nya 1. Tinggal aja X bar T, XT gitu aja lah ya. Nilai yang tertinggi dibagi dengan total keseluruhan siswa kan tadinya 30 dibuang 1 sisanya 29. Ya udah XT langsung aja, XT sama dengan 30 kali 84 dikurang 29 kali 82 ya. 29 kali 82. Oke, XT itu dapat itu udah biarin aja dulu, tapi mau dihitung ya nggak apa-apa. Lalu yang kedua nih, kita rata-rata yang nilai terendah tidak diperhitungkan. Berarti dia naik jadi satu nilai, tadi tidak diperhitungkan naik satu nilai jadinya 84 jadi 85 sama dengan 30 ya 30 kali 84 30 tetap kali 84 dikurangi rata-rata yang rendah XR gitu aja, dibagi banyaknya data karena tadi udah kebuang 1 berarti tinggal 29. Ya udah XR sama deh, XR itu kan sama dengan berarti 30 kali 84 dikurangi 29 kali 85. Nah, kan rata-rata terendah dan tertinggi. Ya udah rata-rata berarti kita mau tulis di sini, kita mau tulis di mana XR rata-rata ya, XR XT dulu ada XT ditambah XR dibagi 2. Wis gitu aja. Nah, kita hitung berarti tinggal tambahin ya. Ininya berapa? Kalau saya ngitungnya gini nih. 30 tambah 84 min 29 kali 82 dikali ya. Kok ditambah 84 dikali 84. Di sini yang XR-nya 30 dikali 84 dikurang 29 kali 85. Oke, ditambah. Ini kan 30-nya kali 84 ada 2, berarti 2 kali 30 kali 84 dikurang 29. Nah, ini buka kurung 82 ditambah 85. Nah, ini ntar bagi duanya belakangan aja ya. Di sini berarti 60 kali 84 dikurang 29 kali 1 67. Nah, dibagi 2 di sini. Nah, gitu ya. Yowis, kalau gitu 60 kali 84 itu berarti ntar kamu kali sendiri. Pokoknya 60 kali 84 itu 5040 dikurangi 4843. Oke, dibagi 2. Oke, di sebelah sini ya. Sama dengan itu sekitar 197 dibagi 2. 197 itu 98,5. Oke, itu dia hasilnya. Nah, intinya konsepnya seperti itu deh. Untuk masalah perhitungan kami yakin kamu lebih mahir lah. Next, soal berikutnya. Soal nomor 9. Sebuah kolam berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjang 3x tambah 1 meter dan lebar 2x min 5 meter. Jika keliling kolam tidak kurang dari 82 meter, maka panjang kolam tersebut berapa? Ingat, keliling persegi panjang. Oke, keliling persegi panjang itu sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Itu tidak kurang dari 82, berarti lebih dari sama dengan 82. Nah, ini sama-sama 2, tinggal coret guys. Berarti dia 41 ya. Lebih dari sama dengan 41. P-nya kita ganti deh ya. P-nya 3x tambah 1. Terus L-nya 2x min 5. 3 tambah 2 ya 5x berarti ya. Di sini berarti jadi 5x. Jadi kurang ini 1 kurang 5 kan kurang 4, lebih dari 41. Berarti 5x itu lebih dari 45, berarti x-nya lebih dari 9, lebih dari sama dengan 9. Ya wis, kalau gitu ditanya adalah panjang. Berarti P itu berarti panjang sama dengan berarti 3 kali 1 ya. Panjangnya tidak kurang dari 3x plus 1. 3 kali x ditambah 1 gitu aja. Berarti panjangnya ini tidak kurang dari berapa gitu ya, enggak sih?
tidak kurang dari 3x tambah 1 ya. Panjangnya tidak kurang dari 3 kali 9 tambah 1. Panjangnya tidak kurang dari 27 tambah 1 28. Oke, jawabannya berarti A ya. Sip. Nah, oke bisa ya di sini ya. Nah, mudah lah kalau soal ini mah. Nah, soal nomor 10 nih. Obat A terdiri dari dua ukuran, yaitu ukuran tablet 100 mg dan 200 mg. Nah, seorang pasien membutuhkan X buah tablet 200 mg dalam 4 hari terapi. Jika X bilangan adalah genap, X adalah bilangan genap dan apotek hanya mempunyai setengah jumlah tablet 200 gram, sehingga sisanya diganti di ukuran 100 gram. Oke. Hubungan P dan Q, banyak tablet ukuran 100 gram yang dibutuhkan, sini ya X. Nah, sekarang gini. Yang 200 gram ya. Di sini yang 100 gram. Yang 200 gram itu X. Terus yang 100 gram ya kan nggak dibutuhkan, dia pada awalnya kan lengkap lah. Nah, jadi begini. Kan yang tersedia, ini yang tersedia itu hanya setengah dari X. X ini genap. Oke, setengah dari X. Maka sisanya berapa? Berarti logikanya kalau kita pakai angka deh biar gampang nih. Misalkan X itu adalah bilangannya 4. X-nya 4 ya. Kita ganti X-nya 4. Setengah dari 4 berarti 2. Otomatis harusnya dia butuh 4 tablet 200 gram. Ini kalau kita buat dosisnya jadi 800. Ya enggak? 800 ya. Kalau ini dosisnya jadi 400. Dari kebutuhan 800 itu cuma tersedia 400 untuk yang 200 gram ya, berarti kan dia cuma ada 2. Nah, sedangkan kekurangannya itu kan masih kurang 400 gram. Nah, 400 gram ini disuplai dari tablet yang 100 gram, berarti dia butuh 4. Oke, paham? Jadi kalau setengah X berarti kan setengah kali 4 kan sama dengan 2. Di sini berarti butuhnya 4. Perhatikan nih, ini yang kadang-kadang bingung. Berarti kalau butuhnya X-nya 4, perhatikan berarti ini kalau 4, maka kebutuhan yang 100 gram juga 4. Ya enggak? Ini juga 4. Sama berarti kan? Nah, kalau masih bingung gini. Oke, kalau 2 angka lagi ya. Kalau kebutuhan X-nya itu kita butuh misalkan kebutuhannya 8 deh. 6 aja. Kebutuhan X-nya harusnya 6. Nah, dia terpenuhi hanya setengahnya. Untuk yang 200 gram. 200 gram ini 100 gram. Oke, terpenuhi 200 gram itu cuman setengah kali 6. Berarti dia 3 tablet aja. 3 tablet ini dosisnya harusnya ini kan 600 kali 200 ya. Dia dosisnya berarti 1200 gram. Nah, ini setengah dari 6 cuman ada 3 tablet. Berarti 3 tablet ini dosisnya karena 200 gram ya 600. Ya enggak? Berarti untuk 1200 dia butuh 600 gram juga kan? Berarti kalau dia 600 gram berarti sama aja dia butuh 6 tablet. Ini butuhnya 6, untuk X6 dia butuhnya 6 gitu. Jadi untuk kebutuhan X ya udah berarti untuk 100 gramnya dia butuh X juga. Oke, itu kesimpulannya berarti P sama dengan Q. Oke, paham ya soal nomor 10. Lanjut aja nomor 11, masih ada 4 soal lagi sampai 14 ya. Nomor 11, 3 bilangan genap berurutan jumlahnya 270. Mana hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Berikut berdasarkan informasi yang diberikan. P itu nilai tengah data, Q itu 92. Jadi misalkan bilangan genap itu adalah N, lalu N tambah 2, terus N tambah 4. Nah, ditanya adalah nilai tengah, berarti yang ditanya adalah N plus 2 nya berapa. Ya udah, berarti kita hitung, berarti jumlah 3 bilangan itu berarti N ditambah N tambah 2 ditambah N tambah 4 sama dengan 270. Berarti 3N tambah 6 sama dengan 270. Berapa? 3N. Oh, 3N sama dengan 264. Berarti N-nya
Kiro iki N-nya sama dengan 264 bagi 3, berarti 80 adalah 8. N-nya 88, yang ditanya kan mediannya, nilai tengah. Ya wis, kalau gitu tinggal cari N tambah 2-nya sama dengan 88 tambah 2 sama dengan 90. Berarti nomor 11 kan 90 nih. Apa hubungannya? Berarti 90 itu kan kurang dari 92. Berarti P kurang dari Q. Itu dia nomor 11. Next, soal nomor 12. Diketahui rata-rata 3 buah bilangan 16. Jika salah satu bilangan diganti dengan angka 18, rata-rata bertambah 2. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? P bilangan yang diganti, Q itu 18. Oke, kita cek and recheck. Anggap aja 3 bilangan itu adalah A ditambah B ditambah C dibagi 3, rata-ratanya 16. Dimana berarti A ditambah B ditambah C itu sama dengan 16 kali 3, 48 ya. Lalu yang di bawahnya, misalkan nih A yang kita ganti. Misalkan A itu yang kita ganti. A nya kita ganti 18 ditambah B ditambah C dibagi 3, rata-ratanya bertambah jadi 2, berarti 18. Maka 18 ditambah B ditambah C sama dengan 18 kali 3, 54. Berarti B ditambah C 54 kurang 18, 36. B tambah C 36. Yowis, kalau gitu kita tinggal sub aja B sama C nya ke sini. Serap. A ditambah 36 sama dengan 48. Berarti A nya berapa? 48 kurang 36, 12. Berarti bilangan yang diganti yaitu 12. Gitu ya. Ya enggak? Oke, nanti kamu cek lagi hitungannya. Berarti bilangan yang diganti itu 12. Berarti apa hubungan P dan Q? Berarti P kurang dari Q, nomor 12. Yaitu jawabannya adalah A. Oke, 2 soal terakhir. Diketahui X tambah Y kurang dari Z. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? X tambah Y tambah Z per Z min Y min X. Q itu 0. Nah, kita punya ini nih. Kita cuma punya ini. X ditambah Y dikurang Z. Kalau kita pindah ruaskan itu ke kanan semua, berarti Z min Y min X itu lebih dari 0. Yang bawah ini kan berarti lebih dari 0 ya. Nilainya sama positif berarti. Yang bawah. Yang atas kita nggak tahu berapa nilainya. Nggak jelas yang atas. Oke, kita mau ambil nih misalkan. Ini contoh aja ya. Jadi misalkan X tambah Y tambah Z. Misalkan agar terpenuhi itu X tambah Y tambah kurang dari Z. Ini kan ambil aja angka 1 tambah 2 kurang dari 4. Jangan 3, kurang dari 4. X1 Y1 Z4. Ya udah, kalau kita tanya X tambah Y tambah Z sama dengan 1 tambah 2 tambah 4, berarti 6. Ingat ya, penyebut selalu positif, berarti 6 bagi positif ya positif. Itu yang pertama. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua gimana? Kalau dia negatif gimana? Ya udah, kalau dia min 1 dikurang min 1 min 2 kurang dari itu aja ya. Min 1 min 2 kurang dari 0 apa-apa. Ya udah 0 aja biar gampang deh. Atau min semua deh, maunya min semua. Ya wis, ini aja gini aja, min 2 min 3 kurang dari min 1 gitu ya. Ya berarti ini di atasnya adalah X tambah Y tambah Z. Berarti dia min 2, X nya jadi min 2, Y min 3, ini min 1. Sama dengan min 6. Min 6 bagi positif berarti negatif. Gak jelas dia mau nilainya positif apa negatif. Bisa, kalau dia positif lebih dari 0, kalau negatif kan kurang dari 0. Berarti informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Oke ya, bisa pahami ya. Jadi kalau mau cek ya gabungan aja positif sama negatif, cek lagi. Oke, nomor terakhir. Diketahui X, Y, Z lebih dari 0 dan X per Z itu kurang dari 0. Z tidak 0. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan?
Oke, ini kita fokusnya ke sini dulu. Nah, X per Z itu kurang dari 0. Ada dua kemungkinan. Yang pertama X-nya positif, Z-nya negatif. Kemungkinan yang kedua yaitu X-nya negatif, berarti Z-nya yang positif. Kita mau pakai yang pertama ya, kemungkinan yang pertama. Berarti kalau X-nya positif, maka Z-nya negatif. Z-nya negatif. Kita sub ke persamaan. Diminta berarti X-nya XYZ, berarti kalau XYZ lebih dari 0 berarti XYZ lebih dari 0. X-nya positif, Z negatif, berarti Y-nya negatif agar supaya lebih dari 0 ya. Oke, kita tinggal sub nilainya. Berarti X dikali Y pangkat 2 dikali Z pangkat 3. Oke, kita ganti. X-nya tadi positif, X positif, Y-nya negatif, min Y kuadrat, Z-nya negatif, min Z pangkat 3. Berarti dia X dikali Y kuadrat min Z pangkat 3. Berarti negatif ya, negatif X Y kuadrat Z pangkat 3 berarti. Oke, ini negatif. Nah, terus yang gimana kalau yang min XZ? Aduh, nggak muat ya. Di sini aja deh. Min XZ, min XZ. Kalau min XZ ini kan karena X-nya positif, min X positif, Z-nya negatif, berarti otomatis ini positif. Kalau min XZ ini pasti positif ya, karena dia mau dia X-nya positif, Y-nya negatif, Z-nya negatif, atau X-nya negatif, Z-nya positif, dia pasti positif. Oke, jadi kita nggak perlu hitung Q lagi ya. Q ini pasti positif nilainya. Nah, sekarang kemungkinan yang pertama adalah negatif, yang ini negatif, yang ini negatif. Kemungkinan pertama dia negatif. Terus yang kedua, ya kemungkinan yang kedua X-nya negatif, Z-nya positif. Nah, oke, XYZ lebih dari 0. Berarti X-nya itu negatif, Z-nya positif, otomatis Y-nya juga negatif. Berarti X Y pangkat 2 dikali Z pangkat 3. X-nya negatif, min X kali Y-nya negatif, min Y pangkat 2 dikali Z positif, Z pangkat 3. Min X min Y kuadrat jadi Y kuadrat kali Z pangkat 3. Oh, ini negatif juga. Tadi Q-nya nggak usah kita cari ya. Tapi kalau mau dicoba ya nggak apa-apa sih. Min XZ sama dengan min X-nya negatif, min X kali Z-nya positif. Berarti sini X kali Z jadi positif. Oke, pernyataan yang kedua juga negatif. Oh, otomatis berarti P kurang dari Q, karena P itu bernilai negatif, sedangkan Q selalu bernilai positif. Berarti pilihannya adalah A. Oke, sekian pembahasan untuk soal yang ditanyakan dari Arif Taufikur Rahman. Oke ya. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar.